Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Palembang secara resmi menuntut mantan Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda, bersama suaminya, Dedi Siprianto, dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan atau 8,5 tahun. Keduanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Terkait pengelolaan dana biaya pengganti pengolahan darah BPPD di Palang Merah Indonesia PIMI Kota Palembang, tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, Selasa 20 Januari tahun 2026. Dalam perkara ini, Fitriyanti Agustinda diketahui menjabat sebagai Ketua PIMI Kota Palembang periode 2020 sampai 2023. Sementara suaminya, Dedi Siprianto, saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Umum Unit Transfusi Darah UTD PIMI Palembang. JPU Kejari Palembang, Syahran Jafizan, dalam pembacaan tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1, Jo Pasal 18, Subsidiair Pasal 3, Jo Pasal 18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Atas perbuatannya, Fitriyanti Agustinda dituntut pidana penjara selama 8,5 tahun serta denda sebesar Rp300 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka jaksa akan menyita aset milik terdakwa untuk dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi, maka akan digantikan dengan pidana penjara tambahan selama 4,5 tahun. Sementara itu, terdakwa Dedi Siprianto juga dituntut pidana penjara selama 8,5 tahun dan denda Rp300 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp365 juta dengan ketentuan yang sama apabila tidak mampu membayar, yakni penyitaan aset atau pidana penjara pengganti selama 4,5 tahun. Dalam dakwaan sebelumnya, JPU membeberkan bahwa dana BPPD yang seharusnya digunakan untuk operasional pelayanan, darah justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Di antaranya, pembelian mobil Toyota Hiace pada tahun 2020 dengan uang muka Rp115,9 juta, serta cicilan Rp22,48 juta per bulan yang dibayarkan menggunakan dana PIMI hingga lunas pada Maret tahun 2022. Selain itu, dana PIMI juga digunakan untuk pembelian mobil Toyota Hilux pada tahun 2023 dengan uang muka Rp107 juta dan cicilan Rp14,9 juta per bulan, yang kemudian dilunasi lebih cepat pada November tahun 2024 sebesar Rp321,8 juta. JPU menegaskan, kedua kendaraan tersebut tidak pernah tercatat sebagai aset PIMI dan digunakan untuk keperluan pribadi. Tak hanya itu, dana PIMI juga diduga digunakan untuk pembayaran papan bunga, biaya publikasi, bantuan sosial, hingga kebutuhan rumah tangga pribadi terdakwa. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Sumatera Selatan, selama periode 2020 hingga 2023 UTD PIMI Palembang menerima dana sebesar Rp83,77 miliar. Namun, pengelolaan dana tersebut dinilai tidak akuntabel dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp4,9 miliar. Usai mendengarkan pembacaan tuntutan, Majelis Hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari masing-masing.